Media sosial, siapa yang tidak mengenalnya? Mayoritas manusia memiliki media sosial pribadi yang dengannya dia dapat menjelajahi dunia maya, menggali berbagai informasi dari manapun dan kapanpun. Melalui media sosial, seseorang dapat eksis bahkan viral, baik dalam hal positif ataupun dalam hal negatif sekalipun. Dari media sosial, kita dapat berteriak sekeras mungkin, menyuarakan segala isi hati tanpa ada dinding yang menghalangi. Bahkan, membuka aib dan membongkar trik kebohongan pun mudah saja dilakukan. Maka ketika seseorang terlena dengan bebasnya berkomentar dan mengumbar pendapat, pada saat yang sama, dia akan lupa bahwa itu semua otomatis masuk dalam database catatan amaliyah yang tersimpan rapih oleh malaikat untuk nantinya kita dimintai pertanggungjawaban. Allah Ta'ala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya kecuali di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Sekecil apapun kalimat yang kita tulis dan semua tulisan yang kita lontarkan di kolom komentar, semua itu tidak akan luput dari pengawasan Allah Ta'ala. Maka berhati-hatilah dan dewasalah dalam bermedia sosial sebelum akhirnya dosa jariah dan penyesalan besar menghampiri kita di akhirat kelak. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa setiap perkataan yang diucapkan manusia pasti akan dicatat oleh malaikat yang senantiasa mengawasinya, tidak terluput sepatah kata pun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yang mulia dan mencatat. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mungkin ada rasa bahagia bagi seseorang saat tahu informasi tentang orang lain. Semakin gembira ketika ada teman yang mengajak membicarakannya. Tambah senang dan antusias lagi jika ternyata yang dibicarakan adalah cerita tentang aibnya. Kita berlindung dari sifat seperti itu. Saat diingatkan bahwa membicarakan keburukan orang lain itu berdosa, ada yang menjawab, bukankah yang dibicarakan itu fakta? Marilah kita simak penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ia berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sesuai kenyataan, berarti engkau telah menggibahnya, dan jika tidak sesuai, berarti engkau telah menfitnahnya. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat. Namun, menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya itu berat. Karena beratnya itu, maka besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisannya dari mengumbar aib orang. Yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Barang siapa memudahkan orang yang susah, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Akan menjadi bencana ketika seseorang memiliki pengikut yang banyak di media sosialnya, lalu dengan kekuatan itu dia umbar aib orang lain atau berkomentar negatif pada sebuah postingan. Tidak terbayangkan seberapa besar dosa jariah yang telah dia tanam untuk akhiratnya kelak. Oleh karena itu, bijaksanalah dan dewasalah dalam memanfaatkan media sosial.